Ada ibu. Oh ya kan? Oke. Adrian, Hadir Bu. Adrian, Hadir Bu. Sari, Nesa, Hadir Bu. Vela, Hadir Bu. Kenan, Hadir Bu. El, Hadir Bu. Alvin. Oh Alvin tadi ya. Alvin ada bimbingan. Oke. Dewa, Hadir Bu. Asyera, Hadir Bu. Gilbert, Hadir Bu. Ayu, Hadir Bu. Stephanie, Hadir Bu. Kiano, Hadir Bu. Prayo, Hadir Bu. Rain, Hadir Bu. Alves, Hadir Bu. Alexa, Hadir Bu. April. Hadir Bu. Oke, satu orang tidak hadir ya? Ya, tidak apa-apa. Ya. Biasanya kita kalau sebelum memulai kegiatan harus apa dulu? Betul. Nah, Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Jangan Ibu. Baik. Mari pimpin kita dalam doa dulu. Kami tunjuk ke Ibu sikap berdoa yang benar bagaimana, kepala bagaimana, tangan bagaimana, mata bagaimana. Oke. Teman-teman, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, hari ini kami ingin memulai pelajaran kali ini dan lindungilah kami agar tetap bisa memahami pelajaran ini. Namamu kami puji kini dan sekarang sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetapi sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau kita buat kesepakatan belajar dulu. Ya, kesepakatan kelas lain, tapi tetap harus ada kesepakatan belajarnya. Mulai dari Ibu. Jadi Ibu minta dua orang sebentar, satu perwakilan laki-laki, satu perwakilan perempuan. Dari Ibu dulu. Dari ibunya, jangan ribut saat Ibu memberikan penjelasan. Saya minta dari Alexa. Jangan mengganggu teman ketika pelajaran. Jangan mengganggu teman ketika pelajaran. Ayu, perwakilan perempuan. Kalau guru berbicara, kita jangan berbicara juga, jangan potong pembicaraan guru. Jangan memotong pembicaraan guru. Kita punya kesepakatan ada 3 ya. Oke. 5. Proyek pembuatan profil pelajar Pancasila P5 yes hebat luar biasa mantap. Ya, silakan dulu. Hari ini kita mempelajari tentang perubahan wujud zat. Tentang perubahan wujud zat. Sekarang Ibu Yul mau tanya dulu. Kira-kira menurut kamu wujud zat itu apa-apa saja yang kamu ketahui? Oke. Ayo. Wujud zat itu adalah padat, gas, cair. Oke, tepuk salut untuk Ayu. Salut untuk Ayu. Salut. Iya, ternyata sudah luar biasa. Jadi wujud zat itu ada wujud zat padat, ada wujud zat cair, dan wujud zat gas. Nah, kira-kira apa tujuan kita mempelajari tentang perubahan wujud zat ini? Ya, ini di dalam. Jadi tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu kita memahami tentang wujud zat. Kemudian mengenal perubahan wujud zat. Dan yang ketiga yaitu kita mengetahui karakteristik dari wujud zat. Ini dia. Wujud zat tadi dibedakan menjadi tiga. Yang pertama tadi wujud zat apa? Padat, cair, gas. Ya, wujud zat padat, wujud zat cair, dan wujud zat gas. Baik. Sekarang Ibu mau tanya dulu
lagi? Batu. Ya? Batu. Apa lagi? Apa lagi? Botol minum. Botol minum. Apa lagi? Plastisin. Ya, plastisin. Oh ya, karena ibu sudah pegang. Apa lagi? Lilin. Ya, lilin. Yaitu yang kamu sebutkan itu semuanya benar. Itu termasuk benda-benda termasuk wujud zat padat. Kalau wujud zat cair, Saya ibu. kalau mau jawab harus angkat tangan dong. Stefani, Air. air. Apa lagi? Nana, Es batu. es batu. Apakah es batu itu termasuk wujud zat cair? Tidak, ibu. Bisa, bisa. Nanti dari padat dia ke cair. Dia akan mencair setelah dipanaskan. Es krim, ya. Minyak, apa segala macam itu pokoknya itu termasuk zat cair. Kalau zat gas, Dan mungkin biji yang ada gasnya. ada gas di dalamnya, gas LPG. Nana, Asap. asap. Iya, apa lagi? Angin ibu. Angin. Angin. Sekarang ibu tanya, kalau angin ini bisa dipegang atau tidak? Tidak, ibu. Tidak. Berarti itu termasuk apa itu? Gas. Iya, itu termasuk sifat. Jadi sifat dari zat gas itu dia tidak bisa dipegang, dia tidak bisa dilihat juga, hanya dirasakan. Coba sama-sama saksikan video berikut ini. Ini video tentang Siapa yang sudah tahu alasannya sih masih berbeda? Seperti yang kita ketahui, ini ada yang saling bersinergi. Nah, setiap benda tersebut memiliki sifat yang berbeda-beda. Kalau berdasarkan wujudnya, benda bisa dikelompokkan menjadi 3, yakni benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Kita bahas sifat-sifat benda padat, benda cair, dan benda gas tersebut yuk. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Benda padat. Sifat-sifat benda padat adalah bentuknya tetap, dapat diubah bentuknya dengan menggunakan cara tertentu, dan mudah mempunyai massa. Contoh benda padat diantaranya adalah batu, besi, dan kayu. yang berwujud gas ini dia punya SKTD-nya. Silahkan baca petunjuk di situ, kemudian kerjakan. Ini yang kamu yang saya ini. Yang ini kamu padat. Oke. Ini ada dia punya. Oke. Ada berapa pada situ? Ada balonnya. Balonnya ada berapa? Mana yang untuk gas dia punya suruhannya. Pasangkan leher balon ke dalam bagian mulut botol dan masukkan balon ke dalam botol. Coba buat. Ya, silahkan. Oke, yang kedua, tiuplah balon melalui mulut botol. Tiuplah balon melalui mulut botol. Coba ibu bantu, coba kasih di sini terus kamu. Ya, kamu tiup. Ya. Sambil lihat dia punya suruhan langkah-langkah selanjutnya di sini. Coba. Coba. Boleh. Ya, coba dulu. Buat dulu. Tiup kuat.
plastik, gelas, dan wadah transparan. Siapkan air yang sudah diberi berwarna makanan. Tuangkan air ke dalam setiap wadah. Ya. Saat menuangkan, amati. Oh, Nona coba ambil gelas di belakang dulu. Ambil gelas. Ya. Ya, ini ada dia punya pertanyaan-pertanyaan di sini sebentar. Menurut kalian apakah ada perbedaan bentuk air pada botol plastik, gelas kaca plastik, dan wadah transparan? Coba. Sayang kalau ada botol satu boleh? Ya, coba. Apakah air memiliki bentuk yang tetap? Apakah volume air berubah-ubah? Nanti jawabannya ditulis di satu kertas. Jadi setelah kamu lakukan percobaan, nanti jawab pertanyaan ini. Menurut kalian, apakah ada perbedaan bentuk air pada botol plastik, gelas kaca atau gelas plastik, dan wadah transparan? Kemudian, apakah air memiliki bentuk yang tetap? Dan yang berikut, apakah volume air berubah-ubah? Begitu. Kemudian sebentar ada pasir. Itu menurut pendapat kalian, apakah pasir termasuk cairan atau padatan? Ya. Silakan buat percobaan, kemudian jawab pertanyaan yang ibu sudah buat di sini. Menurut kalian, apa perbedaan antara batu, kayu dengan kertas, botol plastik dan plastisin? Kemudian, menurut kalian, ketika batu atau kayu dimasukkan ke dalam botol, apakah bentuknya berubah? Apakah dia seperti air itu kalau dimasukkan ke dalam botol? Kemudian, apakah benda padat bisa ditekan sehingga volumenya menjadi lebih kecil? Oke, silahkan kerja, silahkan. Atau kertas ini bentuknya, bentuk utuhnya seperti ini, persegi panjang. Nah, ibu yuk buat begini. Apakah bentuknya persegi panjang? Tidak. Bentuknya tidak berubah. Ukurannya bagaimana? Oke, silakan. Ya, satu orangnya tiup yang tanpa di dalam botol saja. Saya ibu. Silakan. Yang dua orangnya tiup yang di dalam botol. Terus kamu amati dia punya perubahan bagaimana? Yang oke. Ya. Kalau sudah tiup itu sebentar ikat. Coba yang ini. Yang satunya tiup di dalam botol, kemudian yang satunya atau yang duanya ini tiup yang jangan isi di dalam botol, tiup macam biasa sudah. Iya. Bagaimana bentuknya? Bagaimana besarnya? Apakah sama seperti yang di dalam botol? Iya, boleh. Itu. Nanti setelah itu kamu simpulkan. Kira-kira gas yang ada di dalam balon yang kamu tiup di luar sama yang di dalam botol itu bagaimana? Bagaimana bentuknya? Bagaimana bentuknya? Jadi ukurannya segini saja. Pas ditaruh di tempat yang segi empat ini bagaimana bentuknya? Kemudian kamu isi di sini lagi, isi di dalam botol. Ini botolnya kosong ya. Terus kamu isi di dalam botol. Air yang sama ini, yang ukurannya sama, terus isi di dalam botol. Bagaimana bentuknya? Iya, bagaimana bentuknya? Apakah bentuknya seperti ini kah atau seperti ini kah atau bagaimana kah? Oke, silakan. Pasirnya mana? Nah, pasir yang di dalam gelas ini. Semula dia seperti ini. Nah. Kemudian kamu atau ibu tuang di sini. Nah, kira-kira bentuknya sekarang bagaimana? Ukurannya bagaimana? Ya, oke, silakan. Kelompok pertama silakan, kelompok padat, silakan. Siapa yang jadi moderator di situ? Siapa yang jadi moderator? Siapa yang baca pertanyaan? Siapa yang menjawab? Ayo silakan.
padatnya. Nomor 3. Apakah benda padat bisa ditekan sehingga volumenya menjadi lebih kecil? Tidak bisa, karena hanya bentuknya yang berubah, sedangkan volumenya tetap sama seperti volume awal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon kalau ada salah pembicaraan mohon dimaafkan. Ya. Tepuk salut untuk kelompok padat. Salut, salut. Kelompok padat. Salut. Oke, silakan duduk. Kami dari kelompok cair ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami. 1. Menurut kalian apakah ada yang perbedaan bentuk air pada botol plastik, gelas kaca plastik dan pada transparan? Jawab. Ada perbedaan dari bentuk air pada wadah transparan. 2. Apakah air memiliki bentuk yang tetap? 2. Jawab. Tidak. 3. Apakah volume air berubah-ubah? Jawab. Iya. Mengikuti wadah yang sudah disiapkan. 4. Menurut pendapat kalian, pasir termasuk cairan atau padatan? Jawab. Padat. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Segala kesalahan mohon. Tidak kami maafkan. Iya. Bagaimana dari menurut kamu tadi bagaimana? Bentuk air tadi mengikuti wadah. Bagaimana jawabannya tadi? Mengikuti wadah yang disediakan. Bentuk dari air tadi itu. Volumenya tadi bagaimana? Volume atau ukurannya? Banyaknya air tadi. Air yang pertama, airnya banyaknya seperti ini. Oke, perhatikan ke sini ya. Air yang pertama, banyaknya seperti ini. Sekarang Ibu Yul pindahkan ke botol. Lihat dulu. Air ini saat diletakkan di dalam gelas, maka bentuknya seperti gelas. Ini air banyaknya seperti ini. Sekarang Ibu Yul tumpah di sini atau pindahkan ke sini. Ya, sedikit. Sekarang dia bentuknya seperti ini. Berarti bagaimana sifat dari air ini? Iya, sifatnya itu dia mengikuti wadah yang ditempati. Sifatnya itu mengikuti wadah yang ditempati. Kemudian sifat yang kedua bagaimana? Volumenya tetap. Ukuran yang ini tadi dipindahkan ke sini, hanya bentuknya saja yang mengikuti wadah. Volume atau ukurannya tetap. Kemudian sifat air yang ketiga atau zat cair yang ketiga, dia mengalir dari Gelas. ya, mengalir dari bagaimana? Apakah Ibu Yul kasih sejajar begini botolnya terus dia bisa pindah ke sini? Tidak. Bagaimana? Iya, sifatnya itu dia mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Air tidak bisa begini, bim salah bim, langsung pindah ke sebelah. Atau bim salah bim, langsung pindah ke sebelah. Tidak, atau sejajar begini, langsung pindah.
bagaimana Ibu mau tes sejauh mana kamu sudah kuasai materi kali ini. Bagaimana sifat dari wujud cair, padat, dan gas. Nomor 2, kerjanya tidak pakai lama. Nomor 2, berdasarkan praktek yang kita sudah buat tadi. Bagaimana sifat dari wujud cair, padat, dan gas? Ya, sebelum melanjutkan pekerjaan, kita tepuk semangat dulu biar kerjanya semangat. Ayo berdiri dulu. Tepuk semangat dulu, ayo berdiri dulu. Tepuk semangat dulu. Kau tepuk semangat, toh? Tepuk semangat. Ulang lagi. Tepuknya semangat dong biar kerjanya semangat. Tepuk semangat. Ke kanan lagi, ke kiri sudah. Balas ke kiri. Tepuk semangat. Oke, lanjut. Sudah, oke. Kamu jaga ya. Pertanyaannya tadi saya minta April baca dari pertanyaan bagaimana? Bagaimana sifat dari wujud cair, padat, dan gas? Bagaimana sifat dari wujud cair, padat, dan gas? Ayo, siapa mau dapat plastistin? Angkat tangan. Ya, silakan jawab. Silakan jawab. Penuh. Bagaimana sifat dari wujud cair, padat, dan gas? Ya, Alexa. Sifat dari cair bisa berubah bentuk jika dituangkan ke badan yang tertutup. Badan bisa berubah bentuk tapi volumenya tidak. Ya, kemudian gas. Gas. Tidak bisa dipegang, tidak bisa disentuh, tapi bisa dirasakan. Iya, itu sifat yang pertama. Yang kedua, Dapat disimpan. dapat menempati ruang. Iya, tepuk salut untuk kita semua. Salut untuk saya. Salut. Baik, kamu tadi sudah menulis. Kamu punya perasaan setelah kamu mengikuti pembelajaran tentang perubahan wujud zat dan karakteristiknya hari ini. Ibu harapkan kedepannya kamu tetap semangat seperti ini dalam mengikuti pembelajaran. Jangan datang mengantuk saja. Ya, harus tetap semangat. Baik, kegiatan kita cukup sampai di sini dulu. Kita tutup dengan doa juga karena kita bukanya tadi dengan doa, maka kita tutup dengan doa. Yang pimpin doa yang laki-laki, Nana. Sudah.
engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, silahkan istirahat.